Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang Bapak Fasilitator dan pengajar praktik di room 1 ya. Dan Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 4 yang berbahagia. Puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam yang dibina wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan terakhir kepada kita selaku umatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengefektifkan waktu, mari langsung saja ya sama-sama kita melakukan simulasi coaching kasus pertama ya. Kasus pertama ini dengan coachnya Ibu Sari, coachingnya Ibu Eva, dan pengamatnya Bapak Robi. Oh ya. Nah, pada para pemain peran, saya persilahkan. Silakan. Halo Rina, apa kabar? Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah, sehat Ibu. Oke, Rina boleh kita ngobrol agak lama? Iya Bu, boleh. Gak apa-apa. Oke, katanya Rina mau ikut lomba pidato bahasa Inggris ya? Iya Bu, tapi Kenapa? Kelihatannya Rina kurang bersemangat. Apa Rina cerita ke Ibu? Terima kasih Bu sebelumnya. Sebenarnya Apa yang bisa Ibu bantu? Dan solusi apa yang ingin kamu capai dari diskusi kita? Coba ceritakan ke Ibu apa yang Rina rasakan. saya sebetulnya merasa tidak nyaman Bu. Apa kira-kira yang membuat Rina tidak nyaman? Coba ceritakan ke Ibu, apa sih yang membuat Rina merasa tidak nyaman itu? Saya juga tidak tahu gitu ya Bu, bagaimana ya menjelaskannya. Baik, coba jelaskan ke Ibu yang membuat Rina merasa nyaman itu kira-kira seperti apa? Gini ya Bu ya, saya merasa kalau saya berdiri di depan umum itu suka gemeteran gitu Bu, jadi tidak nyaman gitu. Oh, jadi kamu tidak merasa pede ya? Nah iya Bu, seperti itu. Coba kamu ceritakan apa yang sudah kamu lakukan untuk persiapan lomba tersebut. Oh iya, saya sudah menghafal teks pidato Bu, dan saya juga sudah mencoba latihan. Tapi tetap saja saya suka gemeteran gitu Bu, dan suka akhirnya lupa gitu teks pidatonya. Oh, kalau boleh disimpulkan, kamu merasa tidak pede ada karena nervous ya? Iya Bu, betul seperti itu. Oke, kira-kira masih ada nggak yang kamu rasakan yang membuat kamu merasa tidak pede? Enggak sih Bu, saya suka gemeteran aja setiap saya membayangkan saya membaca pidato di depan banyak orang gitu Bu, jadi nervous aja kesananya gitu. Oh gitu, dari beberapa hal yang sudah diceritakan tadi menunjukkan bahwa Rina merasa tidak pede karena takut kalau berbicara di depan umum ya. Iya Bu, iya betul itu Bu, betul. Boleh Ibu tahu nggak apakah sebelumnya Rina pernah berpidato? Pernah Bu, waktu itu ketika mengerjakan tugas di kelas dan mempresentasikannya di depan kelas Bu. Nah, apa yang Rina rasakan waktu berpidato di depan kelas? Sama Bu, masih merasa deg-degan, tapi perasaan takut itu bisa diatasi karena Rina berpidatonya di depan teman-teman Rina sendiri gitu Bu. Nah, waktu Rina berpidato di depan teman-teman Rina sendiri, ada ketika berpidato di depan teman-teman apa yang Rina lakukan? Nah, Rina biasanya berusaha santai Bu ketika membaca pidato. Rina juga tidak merasa malu karena Rina sangat hafal teks pidato itu. Karena sebelumnya Rina berlatih terlebih dahulu sebelum tampil di depan kelas. Nah, berarti Rina bisa dong berpidato di depan banyak orang. Berarti Rina juga pasti bisa nanti ikutan lomba. Yang nontonnya juga teman-teman Rina sendiri kan?
Oh, iya Bu, iya. Nah, kira-kira apa yang akan kamu lakukan supaya ketika pelaksanaan lomba kamu tidak merasa deg-degan lagi? Saya akan menghafal pidato itu dengan sebaik-baiknya dan melakukan latihan di depan teman-teman di kelas Bu, biar hasilnya maksimal gitu. Oke. Nah, kira-kira hal mana yang akan jadi prioritas kamu untuk dilakukan nanti untuk membantu latihan di kelas? Mungkin saya akan meminta tolong Bu Ani sebagai guru bahasa Inggris untuk membantu saya berlatih pidato di depan teman-teman kelas, Bu. Apakah ada hal lain lagi? Siapa kira-kira yang bisa membantu kamu? Saya akan minta tolong Yani mungkin Bu, teman saya yang jago untuk merekam video. Dan dari rekaman itu nanti kita bisa mengevaluasi apa kekurangan saya waktu tampil berpidato. Nah, itu rencana yang bagus. Ada lagi tidak yang bisa kamu lakukan? Misalkan untuk di rumah. Oke Bu, saya akan berlatih di rumah. Biasanya saya lakukan di depan kaca Bu sambil menghafal teks pidatonya Bu. Wah, hebat. Ibu sangat tertarik dengan kamu jelaskan tadi. Apa ada lagi yang lain? Saya juga akan membuat tulisan-tulisan kecil Bu supaya saya mudah menghafal teks pidatonya. Good. Ibu suka apa yang kita capai dari diskusi kita hari ini? Apa kamu bisa ceritakan lagi apa yang akan kamu lakukan berikutnya? Oke, yang pertama saya akan membuat catatan kecil supaya bisa menghafal pidato. Kemudian saya juga akan meminta Bu Ani untuk melatih saya berpidato dan mencoba berpidato berpraktik di depan teman-teman kelas. Kemudian saya juga akan meminta tolong Yani untuk merekam pidato saya dan meminta Bu Ani untuk melakukan koreksi Bu. Oke, lalu komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencana kamu itu? Saya akan terus berlatih Bu, kemudian akan menghafalkan teks pidatonya Bu. Kira-kira siapa yang dapat membantu kamu? Saya akan minta bantuan Bu Ani dan teman saya Yani Bu. Nah, itu ide yang hebat. Kamu pasti bisa. Oke Bu, makasih. Sama-sama. Baik, untuk selanjutnya itu dipersilakan kepada Bapak Robi ya untuk sebagai pengamat yang memberikan masukan. Ya, terima kasih kepada Bu Susi sebagai moderator. Jadi hasil pengamatan saya dari praktik fisik ini bersama ini, tujuan penyampaian diskusi sudah baik, sudah terlihat terarah mungkin ya. Nah, terus untuk identifikasi sudah bagus, eksplorasi kasus konsepnya sudah baik dan tepat sekali Bu Sari. Dan rencana aksinya sudah bagus, dari coach mengarahkan ke tujuan dari rencana ini sudah tepat sekali ya. Nah, lalu untuk tanggung jawab yang tadi itu terakhir ya, itu sudah sangat terlihat, sudah baik dan mungkin bisa dieksplor lagi ini untuk tanggung jawabnya seperti itu. Hasil pengamatan saya. Terima kasih. Nah, baik, terima kasih Pak Robi atas masukannya ya untuk kasus yang pertama. Kita langsung saja, baik, kita mulai saja ke kasus yang kedua ya. Kasus yang kedua ini akan dimainkan atau diperankan oleh coachnya oleh Pak Robi ya, kemudian coachnya oleh Bu Sari, lalu pengamatnya itu adalah Bu Epa. Kepada Pak Robi dan Bu Sari, apakah sudah siap untuk menerangkan kasus yang kedua? Baik, silakan. Siap. Dipersilakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Pagi Sari. Kabarnya Sari? Alhamdulillah sehat Pak. Ya. Adi duduk. Terima kasih Pak. Maaf Pak, boleh tidak Pak
sebenarnya saya ada sesuatu yang ingin disampaikan Pak. Tentu, silakan. Ada yang bisa Bapak bantu? Terus harapan Sari dalam pembicaraan kali ini apa? Sebenarnya saya nggak Ya, berani Pak buat ngobrol Pak. Nggak apa-apa Sari, sok terus terang aja jujur ya. Nggak boleh gitu. Sebenarnya Ya. saya tidak nyaman dengan salah satu guru Pak. Siapa Ya itu? Pak. Jangan Pak, kan nilai-nilai di IPS saya selalu mendapatkan nilai yang kecil Pak. Terus Ya. katanya gara-gara saya nggak ikut les privat Pak. Bukannya saya nggak mau Pak, kan udah kondisinya jauh dan apa namanya ya udah bisa ini Pak, Udah bisa apa? Ayo. apa namanya kan rumahnya jauh Pak, terus ini juga harus apa namanya ongkos juga Pak. Ongkosnya. Ya Jadi Sari ini inginnya tadi merasa tidak nyaman ya? iya Merasa tidak Pak. nyaman. Memang apa yang dilakukan sama guru IPS-nya kenapa? Ya itu, Selain itu ada lagi nggak gitu? ya itu Pak, nilai-nilai stres ya Pak. Katanya gara-gara saya nggak bisa ikut les privat Pak. Guru IPS-nya belum tahu kesulitannya Sari. Iya Pak. Coba apa yang dia sekarang apa pernah gitu Sari melakukan sesuatu gitu untuk menjelaskan kepada guru IPS-nya gitu. Sudah Pak, saya sudah mencoba menghubungi Pak guru IPS saya, tapi katanya apa namanya guru tersebut tetap Pak tidak mau menerima alasan saya. Terus selain itu ada lagi nggak usaha lainnya gitu? Selain itu teman-teman saya juga banyak Pak yang di kelas yang tidak ikut Ya, nilai apa namanya tidak ikut les privat dan nilainya sama-sama kecil Pak kayak saya. Terus saya gimana Pak? nah, ya, oke sampai saat ini. Berarti ada rencana lain nggak nih ke depannya bagaimana gitu? Mungkin saya akan bertemu dengan teman-teman saya yang sama-sama nilainya kecil Pak. Saya akan berdiskusi Ya. dengan teman. Saya juga akan minta tolong kepada Pak Didi menyampaikan masalah ini menurut Bapak gimana? Itu sih udah bagus ya. Berbicara langsung bagus itu ya. Selain itu kira-kira mau berbicara langsung ke Pak Didinya kapan itu? Kalau bisa secepatnya Pak. Setelah saya minta saran dari Bapak, saya akan menghubungi teman-teman. Lalu nanti saya akan menghubungi Pak Didi Pak. Nah, kalau menghubungi Pak Didi bersama teman-teman, siapa sih temennya? Siapa yang mau diajaknya? Ada Pak, ada teman saya namanya Bagas Iya. Pak. Bagas itu orangnya Oh, yang bisa ngobrol sama Pak Didi Pak, lumayan dekat juga dengan Pak Didi Pak. dekat sama Pak Didi ya? Ya Pak, Seperti saya itu. akan meminta izin untuk waktunya ke Pak Didi, kemudian berbicara dengan suasana yang tenang dan nyaman. Saya juga akan menyampaikan, saya juga mau ikut les, tapi ada beberapa alasan gitu Pak. Nah, apa alasannya? Coba sok, ayo. Coba masuk nanti kan bertemu Pak Didi nih. Nah, apa yang mau dibicarakan sama Pak Didi? Coba, ayo. Mungkin saya akan meminta keringanan biaya, terus saya juga akan meminta keringanan waktu Pak, karena selain saya bukannya tidak bisa ikut les Pak, tapi di rumah juga saya harus membantu orang tua saya Pak. Jadi tidak bisa ikut les karena satu biaya juga ya. Terus karena Ya, memang Pak. membantu orang tua ya.
Iya Pak. Bagus ya. Tapi memang apalagi kalau misalnya memang penting, ada baiknya kita ikut ya rencananya. Semoga nanti ketemu Pak Didi berbicara dengan baik dan sopan ya. Iya Pak. Sehingga bisa terlaksana rencana yang akan dilakukan, masukan-masukannya ke Pak Didi ya. Bisa Ya, Pak, setelah ini saya akan melakukan rencana aksi saya menemui teman-teman saya dulu. Setelah itu setelah berdiskusi dengan teman-teman, saya akan menemui Pak Didi Pak. Itu yang akan saya lakukan setelah rencana aksinya Pak. Ya, bagus ya rencana aksinya. Semoga bisa berjalan dengan baik ya Sari ya. Amin. Ya, nah kalau seperti itu rencananya dilaksanakan bersama temannya. Semoga berjalan dengan mulus, baik, dan jangan lupa harus selalu saling menghormati pada guru ya Sari ya. Terima kasih Oke, Sari. atas waktunya Pak. Ya, Assalamualaikum. Sari. Waalaikumsalam Sari. Wah, tepuk tangan buat Pak Robi dan Bu Sari yang sudah sangat baik sekali memerankan peran Pak Robi dengan Sari ini ya. Baik, untuk selanjutnya diserahkan kepada Bu Eva untuk memberikan. Berasa di kelas ya. Ya, seperti di kelas ya, natural sekali. Iya. Pak Robi, kalau Pak Robi ikutan casting kayaknya bakal lulus. Wah, seperti itu. Iya. Aduh. Ya, yang pertama mungkin yang tadi saya amati ya, semuanya secara keseluruhan sudah memenuhi langkah dalam model kita, dari mulai mengemukakan apa tujuan tadi sudah digali ya, dan akhirnya Koci yang menyampaikan tujuan itu ya ada di kalimat mungkin yang begini, saya perlu seseorang untuk membantu saya dalam menyelesaikan masalah yang sedang saya hadapi gitu. Itu jadi sudah mulai mengungkapkan tujuan dari tadi kata kunci yang tadi. Kemudian tadi juga identifikasinya sudah sangat jelas ya, dari mulai coachnya itu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik ya, sehingga dari identifikasi itu nanti muncul rencana aksi yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah gitu. Ya, walaupun tadi di tengah ada sempat lupa teks, tapi Bu Sari karena sebagai darah aktrisnya ini jadi sudah keren gitu ya, jadi bisa lah gitu, lancar gitu dialognya, walaupun sedikit-sedikit ada lupa tapi bisa ditutupi dan hebat ya, pokoknya keren lah. Kalau saya pasti Bu Sari udah buyar gitu. Kemudian tahapan yang terakhir juga untuk yang tanggung jawab itu sudah ini ya, sudah ada dialog tadi sudah ada bahwa rencana ini tadi akan dibantu oleh siapa saja gitu, terus siapa saja yang mendukung rencanamu gitu. Jadi sudah lengkap kap semuanya sudah ada, tinggal mungkin apa ya itu aja mungkin tadi ya. Siapkan ini ya, catatan kecil kalau kita lupa teks gitu aja, mungkin komentarnya biar gitu aja sih. Jadi semuanya sudah bagus. Itu saja mungkin Bu Suci. Oh iya, terima kasih Bu Eva ya. Baik, terima kasih Bu Eva atas masukannya ya, kasus yang kedua ini. Kita lanjutkan ke kasus tiga mungkin, tapi ada pergantian moderator ya. Ya. Moderator akan saya kepada Bu Sari ya. Terima kasih Bu Suci. Salam sejahtera buat kita semua. Dengan kasus yang tiba-tiba lupa teks, tapi hanya bisa lancar. Baiklah, ini adalah kasus yang ketiga yang akan diperankan oleh PFA dan fungsinya oleh Pak Robi dan pengamatnya oleh Bu Suci. Itu saya persilahkan kepada Bu Eva
Pak Robi dan Bu Suci. Beba, saya mau cerita nih. Ya, Ada waktu tidak? boleh Pak Robi, silahkan. Ada apa ya Pak ya? Ini saya butuh teman nih. Butuh pikiran Bu. Pikiran apa yang saya hadapi sekarang ini? Oh iya Pak, mungkin ada yang bisa saya bantu Pak Robi. Terus apa ya tujuan dari pembicaraan kita ya Pak? Ini Beba, kemarin saya dipanggil Bapak Kepala Sekolah yang bagaimana cara caranya saya supaya mendapatkan pencerahan. ada mana yang lebih tinggi mana yang lebih rendah gitu kan ya di sini ya. Oh gitu Pak. Coba Bapak ceritakan nih apa yang dialami sama Pak Robi kemarin waktu dipanggil Bapak Kepala Sekolah. Ini ceritanya nih. Hari Rabu Minggu Pada saat kemarin identifikasi saya disupervisi sama pengawas. ya itu Nah, sudah bisa kebetulan ya untuk waktu supervisi menyampaikan pertanyaan-pertanyaan tidak yang memberikan kita belajar dari paket melainkan Oh. HP. Oh iya ya. Terus gimana Pak? Nah, itu yang jadi masalahnya Bu. Pengawas menjelaskan dengan cara mengajar dengan Oh, tidak iya, memberikan iya. sumber kepada anak, dan hal itu disampaikan kepada Kemudian kepala. pada bagian yang ketiga Nah, rencana aksi. kemarin Rencana saya aksinya cek sama saya, sudah sangat terlihat. kurang deh. Oh gitu ya Pak ya. Jadi sekarang Pak Robi maunya bagaimana nih Pak? Saya sih ini masalah ini menjadi clear. Karena saya dengan Bapak Pengawas dan tidak kesalahpahaman. Karena tujuan dia tidak memberikan paket, ada Iya. alasannya dan tetap sesuai Pasti, dengan pasti, kurikulum, pasti. Pok. Oke Pak, saya juga setuju sih dengan tujuan Pak Robi ya. Jadi di sini kan Pak Robi inginnya tidak ingin ada kesalahpahaman antara Pak Robi, Bapak Kepala Sekolah dan juga Bapak Pengawas. Begitu kan ya Pak ya? Iya betul Bu. Oke, sekarang terus upaya Pak Robi selanjutnya bagaimana nih rencananya? Ini Bu, rencana saya Hmm. akan menemui dulu Bapak Kepala Sekolah untuk menjelaskan, meluruskan Oke, masalah ini. Alasan saya kenapa tidak menggunakan sumber. Tapi Iya. kan pembelajaran yang kreatif dan inovatif kan. Iya bagus Pak. Belajaran sesuai dengan Kapan? zaman ya. Iya sesuai dengan kodrat zaman kan ya Pak ya. Iya betul. Nah kira-kira Bu. kapan rencana Pak Robi nih mau ketemu sama Bapak Kepala Sekolah? Ya rencana sih siang besok siang sih Bu. Sepertinya pulang sekolah Bu. Betul. Terus Bapak sendiri nih yang akan menemui Bapak Kepala Sekolah. Tidak Bu, saya akan minta bantuan pada Pak Ali sebagai wakasek kurikulum untuk menemani dan juga membantu menjelaskan permasalahan saya tidak menggunakan buku paket pada saat kemarin. Betul sekali Pak, cocok itu selalu ditemenin sama Pak Ali, emang tepat ya Pak Robi nanti ditemenin sama Pak Ali. Nah kemudian hal-hal apa saja yang Pak Robi akan persiapkan nih sebelum besok ketemu sama Bapak Kepala Sekolah? Ya. Oh iya Bu, saya yang pertama mempersiapkan link buku sumber yang kemarin saya gunakan untuk fisik. Kemudian saya juga akan menjelaskan sumber belajar banyak tidak hanya buku paket saja. Saya juga ingin mengaitkan perkembangan kodrat zaman yang tadi itu kan. Iya Perkembangan betul. logis ini mudah-mudahan sih Bapak Kepala Sekolah bisa memahami. Oh insya Allah sih Pak Robi luar biasa, bagus banget ya ininya apa persiapannya besok. Saya yakin bahwa Bapak Kepala Sekolah pasti memahaminya deh Pak. Jadi nanti insya Allah masalah ini juga akan cepat clear gitu ya sesuai tadi dengan harapan Pak Robi itu ya. Ya, insya Allah ya, amin. Semoga ya Iya. Bu, saya kira Ya. juga pertemuan besok berhasil bertemu dengan kepala sekolah saja sudah cukup ya Bu ya untuk menjelaskan permasalahan ini, tidak usah bertemu dengan bapak pengawas lagi. Betul. Akhirnya terjadi lagi permasalahan lebih ini lagi. Iya Pak, jadi saya rasa cukup saja Pak Robi bertemu dengan kepala sekolah, nanti Bapak Kepala Sekolah yang akan menyampaikan ke pengawas gitu. Ya siap Bu.
Nah, gini Pak Robi. Kemudian bagaimana nih bentuk tanggung jawab nih Pak Robi sama komitmen tadi yang sudah dibuat biar besok itu sesuai rencana gitu. Jadi apa saja yang akan dilakukan sama Pak Robi? Saya yang pertama membuat janji terlebih dahulu dengan bapak sekolah via WhatsApp dan beliau dapat waktunya saya besok. Betul. Ya. Satu itu, oke. Selanjutnya saya juga akan menemukan Pak Ali. Bukan menemui ya. Iya, menemui ya. menemui ya. Iya. Menemui agar menemani saya besok. Iya, bagus. Dengan bapak kepala sekolah. Iya. Permasalahan ini. Pak Robi jangan lupa nanti pulangnya ngebahas sama Pak Ali ya. Belum itu. gajian. Iya. Terus. Itu mah intermezzo, oke. Dengan bapak saya untuk menjelaskan permasalahan ini. Nah, udah bagus Pak Robi, tinggal ini mungkin ya saya mau menambahkan aja nih. Biar nggak lupa sama rencana-rencana tadi, mungkin Pak Robi nyalakan ini aja ya, reminder di HP ya Pak, bukan takar Pak Robi kita. Iya betul Bu. Ya nggak sadar ya. Iya, insya Allah lancar deh. Saya doakan ya Pak ya, semoga besok semuanya berjalan sesuai dengan rencana ya dan masalahnya cepat terselesaikan. Oke. Terima kasih ya banyak ya Bu. Iya sama-sama Pak Robi. Jangan lupa saya ajakin ngebaso juga ya. Tenang nanti udah jam 13 ya. Oke deh, iya. Silakan Bu Suci, bagaimana dari pengamat, apakah dialog tadi sudah termasuk ke dalam model Tirta atau tidak? Silakan kepada Ibu Suci untuk memberikan tanggapannya. Ya, terima kasih Bu Sari atas kesempatannya. Menurut saya tujuannya sudah disampaikan tadi di awal ya, tujuan pembicaraan oleh Bu Eva sudah disampaikan sehingga maksud pembicaraannya itu terarah gitu antara Bu Eva dengan Pak Robi. Kemudian untuk identifikasi sudah dilakukan baik oleh Bu Eva untuk mengidentifikasi permasalahan apa yang dihadapi oleh Pak Robi saat itu. Mungkin di sini terlihat sekali ya Pak Robinya itu terlihat sangat terbuka sekali gitu. Jadi menceritakannya itu dengan panjang lebar gitu, mengidentifikasi. Jadi Bu Eva ketika mengidentifikasi itu sangat mudah sekali gitu ya, tidak kesulitan gitu ya, karena Pak Robinya terbuka sekali untuk menceritakan masalahnya kepada Bu Eva. Jadi proses identifikasinya itu mudah sekali gitu ya. Kemudian rencana aksi sudah disampaikan dengan baik oleh Pak Robi, di mana beliau akan bertemu dengan kepala sekolah gitu kan ya. Mungkin tadi saya tidak mendengar Pak Robi menyampaikan kenapa gitu Pak pengawas itu tidak tidak kurang suka mungkin ya, kurang sepakat dengan pemberian link gitu kan ya. Mungkin beliau masih stylenya masih mungkin ya belum outside. Belum kodrat zaman gitu. Sesuai dengan ini, jadi masih menggunakan buku paket gitu ya. Kemudian rencana aksi sudah disampaikan dengan baik, kemudian tanggung jawab juga sudah disampaikan juga dengan baik oleh Pak Robi ya. Pokoknya bagus banget. Top sekali. Top semuanya. Aplaus buat kita semua. Ya, mungkin itu saja Bu Sari. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bu Suci. Akhirnya 3 kasus sudah kita perankan ya. Betul ya Bu? Alhamdulillah. Ini kan kita berhadapan dengan anak-anak. Kadang-kadang anak-anak itu malu, tidak berani. Jadi kita sebagai coach harus benar-benar bisa menggali identifikasi itu ya. Nah, tapi dengan kasus yang ketiga ini karena kita teman, kadang-kadang kita dengan satu pertanyaan pemantik saja kita sudah dengan mudah menceritakan atau menyampaikan permasalahan kita. Itu bedanya antara 2 kasus dengan kasus yang ketiga. Tapi menurut saya sih luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa kita praktekkan di dalam kelas kita masing-masing. Ibu Eva juga begitu Bapak. Jadi menghadapi permasalahan di sekolah. Gitu. Ya, amin Bu. Dan berkata, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.